Jadi kalau budaya positif itu identik dengan harus kalian lingkungan kita udah disiplin juga, gitu ya. Nah jadi kalau kita perhatikan itu ke atas, ya inilah tugas guru. Guru itu bagaikan petani. Guru bagaikan petani yang menuntut anak sesuai program. Sesuai program kita nggak bisa memaksa. Ya kalau memang padi harus tumbuh menjadi padi, jagung harus tumbuh menjadi jagung. Jangan pernah orang mengubah padi menjadi jagung, nggak akan bisa. Nggak demikian juga sama orang, kan juga nggak akan bisa. Kalau memang kamu dari awalnya sudah mau polisi, bukan menjadi dokter ya, bisa saja jadi. Tapi apa yang terjadi? Ya kan, orang kalau nggak di bagian jadi pasien ya, orang bisa jadi beban. Dia bahkan bisa jadi apa? Jadi stres, gila. Sama dengan apa ini yang dilakukan seperti ini. Tiap siswa wajib melaksanakan tugas piket sesuai dengan jadwalnya. Gotong royong dan penuh kebersamaan. Berarti gotong royong kebersamaan. Udah buat gotong royong. Kita lihat nanti ya kemana yang Disiplin melaksanakan piket. berarti kasih piket ya. Nyontek bagi kaum laki-laki memiliki rambut yang panjang. Apa nyontek? Oke nyontek. Baru rambut. Harus memotong atau memangkas rambutnya agar mematuhi peraturan yang berlaku di SMA Negeri 2 Cisaran. Memotong rambut tiap bulan, mengucir rambut dengan rapi bagi perempuan. Oke, tepuk tangan. Yang lain. 10-1. Teman-teman saya, rekan-rekan saya CGP, mohon maaf kalau seperti ini sementara pelayanan kami, tapi tadi kami sudah berjanji melalui kepala sekolah bahwa untuk pertemuan atau kegiatan-kegiatan lainnya akan lebih baik lagi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu guru hebat, karena yang hebat itu bukan saya, kita yang dari SMA Negeri 2. Di luar itu yang dikenal SMA Negeri 2. Ya, karena kehebatan kita banyak yang sudah kita lakukan dan benar-benar sampai menembus nasional itu ya, jadi hebatnya gurunya. Nah jadi Bapak dan Ibu, kita akan memasuki pengimbasan materi yang kami peroleh ketika kami hampir 2 bulan ya Bu ya, hampir 2 bulan di program guru penggerak. Kami ada 3 modul nanti, jadi ini udah selesai di 1 modul. Jadi setiap modul harus kami imbaskan. Nah jadi ya pengimbasan yang pertama itu mengenai budaya positif. Dan mari Bapak Ibu kita tunjukkan budaya positif kita yang ada di SMA Negeri 2 kepada teman-teman kita ibu-ibu hebat yang ada di depan ini ya. Nah jadi ya saya akan masuk ke materi ya, salamnya ini dia. Tapi nggak apa-apa, saya supaya terbiasa, nanti di kelas juga terbiasa, saya sapa dengan selamat pagi. Pagi. Salam bahagia. Nah, jadi kalau saya bilang salam bahagia, ya dijawab salam bahagia juga. Karena salam bahagia itu adalah doa di mana setiap orang tujuan akhirnya adalah selamat dan bahagia. Jadi tetap kita katakan itu, baik itu di depan kelas, selamat bahagia. Jadi saya ulangi, selamat bahagia. Selamat bahagia. Oke. Nah jadi ya baik. Adapun materi yang akan kami bawa, perkenalkan, dan sebelumnya kita di sini bukan mengajari Bapak dan Ibu ya. Kita nggak mengajari, tapi kita sedang berbagi, sharing materi yang kami peroleh, dan memang ini harus diterapkan di sekolah.
pada umumnya secara khusus harus diterapkan di sekolah-sekolah penggerak. Nah, jadi artinya ini sangat penting sama kita. Apa yang akan kami bagikan? Nah, ini dia. Ada perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Kemudian nanti ada disiplin positif dan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Ini Bapak dan Ibu ya, saya mau bertanya, coba kita masih sama-sama melihat ke depan ini, kira-kira ini gambar apa? Oke, ada yang bilang monyet, nggak apa-apa. Siapa lagi? Ayo Bapak dan Ibu, ini gambar apa ini? Ranting kering. Ada yang pohon gitu ya, oke, ada monyet gitu ya, saya nggak melihat yang lain. Terus apa lagi? Ranting Monyet yang bergantung-gantung. Oke, monyet yang bergantung-gantung. Terus ranting yang kering. Ranting kering. ranting akar pohon. Nggak ada lagi yang lain ya, itu aja ya. Gimana kalau yang BK gimana tuh? Halo Ibu BK. Oh iya memang. Oh iya. Monyet juga gitu ya. Monyet. Monyet bergantung. Permata bisa. Terus oke, permata bisa, monyet bisa, ranting bisa. Gambar. Dan kalau Pak Sulaiman melihatnya apa nih Pak Sulaiman? Ini biasanya Pak Sulaiman lebih teliti dari kita. Ranting yang kering. Kepala harimau. Burung. Ini Pak Amir. Oke, itu Pak Amir ya. Ini Pak Amir banyak penggemar. Monyet bergantung. Oke ya, kita lihat apa ini sebenarnya gitu ya. Kita lihat dulu. Nah itu, kalau ada yang bilang monyet gitu ya, ternyata dia itu orangnya adalah yang otak kanannya lebih aktif dari otak kiri. Artinya apa? Mereka itu orang-orang yang punya ide kreatif dan inovatif. Nah jadi sekolah kita ini ternyata ya pada umumnya orang-orang yang kreatif nih Pak Kepala Sekolah ya. Jadi bisa ditampung nih ide-idenya ya. Tapi kalau misalkan tadi kita katakan ini adalah harimau gitu ya, maka yang lebih dominan itu adalah otak kiri, atau bisa dikatakan lebih bersikap logis atau kalkulatif objektif gitu. Ya kita bersyukur ya, dua-duanya baik ya. Nah terus lagi nanti apa kaitannya dengan materi kita nanti ya. Nah dan kita lanjut lagi, ini nggak usah kita buat. Nah jadi ini orang biologi, saya mau tanya nih orang biologi, guru-guru biologi, kenapa kalau waktu kita mau menanam tanaman kita harus jaga ekosistemnya gitu? Kira-kira apa sebabnya? Iya. Ya, saya mau menjawab dari biologi. Jadi kalau kita menanam suatu tanaman, itu pasti dia bergantung kepada lingkungan yang menjadi tanam. Airnya, tanahnya, cahaya, kemudian nutrisi yang di dalam tanah itu sangat bergantung. Tanam tadi sangat bergantung pada lingkungan tadi. Jadi kalau tidak baik ya pasti tanam tidak akan baik. Itu dia jawabannya. Nah ternyata sama seperti apa yang dikatakan oleh Ki Hajat Dewantara. Kita sebagai pendidik guru sama dengan petani yang menjaga ekosistem supaya tanaman bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan kodratnya gitu ya. Kalau kita menanam padi ya tentu yang tumbuh itu padi. Kita nggak akan mungkin menanam padi menjadi jagung. Nah jadi kalau demikian apa sih kesamaannya? Nah sekarang kita di sekolah, yang menjadi ekosistem kita, yang menjadi lahan kita adalah sekolah. Jadi kita harus menjaga ekosistem sekolah itu, ekosistem seperti tadi yang ada di tanaman, kita jaga ekosistem sekolah yang disebut dengan budaya sekolah. Sehingga anak-anak yang ada di sekolah kita benar-benar bisa tumbuh karakternya, lakunya. Jadi bukan menjadikan mereka seperti apa yang kita inginkan, tetapi mereka bisa tumbuh seperti kodrat mereka. Tetapi mana kita jaga lingkungannya, kita jaga, kita arahkan dia. Sehingga kalau ada, misalkan saat ini kan kita sudah di era
perkembangan IT. Jadi supaya anak-anak itu tidak menyalahgunakan fungsi dari IT, ya kita perlu kontrol di situ. Bukan berarti mereka kita larang menggunakan IT. Benar ya? Nah, itulah dia kesamaan kita dengan Ki Hajar Dewantara dengan petani yang diumpamakan oleh Bapak kita, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi Bapak dan Ibu, budaya positif, ekosistem positif itu adalah nilai-nilai ataupun keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang semuanya berpihak kepada siswa, supaya mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, itulah pentingnya kita menjaga budaya positif di sekolah. Kita sepakat Bapak dan Ibu ya? Oke. Nah, jadi untuk ini apa? Apa yang kita perlukan? Ternyata kita harus mau dulu berubah dari, atau kita bisa move on dari kebiasaan kita mungkin yang kurang tepat ke yang terbaik yang sekarang sedang ditawarkan oleh pemerintah, yaitu teori kontrol. Apa yang lama? Stimulus respon. Ini kita lihat. Ada beberapa ilusi atau miskonsepsi ya perilaku manusia tentang kontrol. Ada 4 yang dipaparkan oleh Dr. William Glasser ya. William Glasser. Apa itu? Yang pertama, ilusi bahwasanya guru bisa mengontrol siswa ternyata adalah suatu ketidaktepatan atau bisa dikatakan salah. Jadi kita nggak bisa mengontrol siswa, tapi kita bisa menuntun siswa. Jadi itu berbeda. Nah, kemudian apalagi ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Ini penguatan ini maksudnya bujukan. Kalau kita sudah membujuk, oh itu udah bisa, belum tentu juga. Ya, itu belum tentu juga. Nah, terus ada lagi ilusi bahwa kritik bisa membuat orang merasa bersalah dan minta berubah. Enggak juga. Karena setiap orang melakukan perilakunya pasti ada alasannya. Baik itu melakukan yang salah, ya, baik itu melakukan yang salah, dia punya alasan kenapa harus melakukannya. Nanti berhubungan dengan yang namanya apa saja sih kebutuhan pokok manusia. Apa yang menjadi kebutuhan? Mungkin kebutuhan itu tidak dia terima atau dia dapat, sehingga dia membuat perilaku-perilaku yang kadang menurut kita itu tidak benar. Bahkan kita katakan dia menjadi membuat dosa besar. Oke, yang keempat itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu bukan berarti senior, awas tuh. Nah, itu saya senior, saya junior, nggak gitu. Artinya tidak, itu semua harus kita lihat dari kepentingannya. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita bisa berubah, supaya kita keluar dari stimulus respon tadi? Ya tentu kita nih lihatnya apa kata Stephen Covey, bahwasanya bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan pola pikir, ya. Dan ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, ya. Nah kita lihat perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol. Ada perubahannya berbicara tentang dunia. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Bapak Ibu mau nggak kalau dikatakan kebutuhan kita sama? Enggak. Memang kebutuhan kita nggak sama, berbeda. Udah. Terus lagi, semua orang melihat hal yang sama, melihat yang sama. Ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya tadi di gambar, satu gambar kita memiliki jawaban
berbeda-beda, apakah dikatakan itu salah? Tidak. Sekarang dari sudut mana dia memandangnya, benar kan? Nah demikian juga nanti di kelas, kalau siswa buat, kita coba lihat ada apa sih. Nah nanti penanganannya itu dengan menggunakan segitiga restitusi yang akan dijelaskan oleh teman kita, ibu hebat kita, Ibu Hairina Lubis. Ya. Nah seterusnya apa lagi? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kebiasaan kadang-kadang ya. Nah, bisa saja ini terjadi. Kita mau berusaha orang sama dengan apa yang kita inginkan. Itu juga nggak bisa. Teori kontrol mengatakan itu nggak bisa. Setiap orang memiliki gambarannya masing-masing, memahami segala sesuatu menurut sudut pandangnya. Dan terus apa? Perilaku buruk dilihat jadi sebuah kesalahan, bukan kesalahan, dosa jadinya. Anak berbuat salah, lu berdosa. Gitu ya. Ini kita berpikir bahwasanya semua perilaku memiliki tujuan, ada alasan dia melakukannya. Kemudian apa? Orang bisa mengontrol saya? Tidak bisa. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengontrol orang lain, yang bisa kita kontrol kita. Demikian juga orang lain nggak bisa mengontrol kita, yang dia kontrol adalah dirinya. Oke? Saya bisa pemaksaan rasa ada. Kalau kita udah dibujuk, nggak bisa. Oh dia dipaksa nih. Gitu ya. Nah, itu juga nggak bisa. Harusnya apa? Lakukan kolaborasi untuk mencari atau untuk menciptakan adanya pilihan-pilihan. Dan yang terakhir di situ, kalau di stimulus respon itu ada istilah menang kalah. Teori kontrol tidak ada yang kalah, semua menang. Tidak. Jadi ini mari nanti pelan-pelan kita terapkan di kelas kita. Nah ini lagi Bapak dan Ibu, ini warna apa coba? Pink. Yang lain? Nggak jelas. Oke, nggak apa. Semua jawab kan? Benar. Ada abu-abu, ada pink, ada pink putih. Sudah? Abu-abu. Nah, ada hijau. Iya kan? Aja itu. Kalau orang bilang itu abu-abu, berarti matanya rambut perlu diperiksa pink. Oke. Nah, jadi ini udah melanggar teori kontrol tadi. Udah, jadi, nah, oke. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke teori kontrol tadi, ya gambaran setiap orang itu kan berbeda. Kalau saya pribadi juga melihatnya, ini adalah abu-abu dengan hijau toska. Benar? Nah, ada yang tadi bilang, ada yang salah. Tidak ada yang salah. Ini masalah di mata ini nanti bisa dijelaskan orang biologi lah. Atau orang fisika menyatakan ada ini permainan optik cahaya ya Pak ya. Permainannya enggak. Sehingga kita bisa melihat itu kayak air. Kadang-kadang kita lihat kayak ada pelangi-pelangi ya itu. Oke, itu dibuktikan nanti dengan segitiga restitusi. Iya kan Bu ya? Iya. Oke, kita lanjut ya. Nah, lanjut ya. Ini juga kalau kita lihat ini warna baju siapa nih? Nah, itu dia. Enggak, saya nggak punya baju gini. Nah, ini juga kalau dilihat dari warna, pasti berbeda-beda kita ya. Oke, ada yang bilang biru hitam, ada yang bilang coklat, ya kan? Nah, ya silakan saja nggak apa-apa. Ya, coba kalau kita lihat dulu, ayo kita beli bakal warna biru, biru merek lain, merek yang berbeda, birunya beda nggak? Ya udah, apa kita bilang yang ini lo biru, lo salah, pabrik lo perlu ditutup, kan nggak mungkin ya. Nah itu jadi ayo kita ubah ya dengan cara tadi. Oke, kita lanjut disiplin. Nah, sekolah kita udah disiplin, benar ya? Kita setuju kan sekolah kita disiplin ya? Iya, Bapak dan Ibu Kairina, sekolah kami salah satu sekolah terdisiplin di Biasahan ya. Nah, terus kita lihat dulu orang melakukan ini, anak-anak ini kalau bisa nanti kalau mereka melakukan peraturan itu sebaiknya gitu ya, sebaiknya bukan karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau bisa juga jangan sampai mereka hanya sekedar untuk
mendapatkan penghargaan atau pujian, tetapi ada baiknya mereka lakukan itu dari hati yang paling dalam, karena mereka memiliki disiplin sendiri, ya, disiplin diri yang merupakan motivasi intrinsiknya, gitu ya. Nah, jadi kita lihat ternyata ya kedisiplinan itu perlu diterapkan menjadi budaya positif di sekolah. Sebab disiplin positif bertujuan untuk menumbuh kembangkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam anak untuk belajar bersikap dan berperilaku, itu ya. Nah, kita lihat lagi disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang namanya disiplina, yang artinya belajar. Tapi kenyataannya sekarang kita lihat banyak orang membuat peraturan atau disiplin supaya orang yang melakukan itu jadi patuh, gitu ya. Nah, jadi oke, mari kita rubah sekarang bahwasanya tujuan disiplin itu adalah untuk berubah menjadi sesuatu yang untuk menggali potensi, ya. Jadi tujuannya untuk menggali potensi. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi. Nah, dari sini kita mau lihat dulu ada 3 teori perilaku manusia. Tolong dulu sama Pak Bayu. Coba Pak Bayu tulislah dulu sesuatu yang sangat berharga pada pasien. Sesuatu yang sangat berharga, yang sangat berharga bagi Bapak, bisa itu keluarga, bisa itu barang, apapun yang memang itu Bayu itu sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa ditahu orang, orang. Silakan tulis aja, dan setelah itu nanti ditutup dulu, ditinggal. Nah, setelah itu terserah, pokoknya sesuatu lah. Nah, sesuatu sifatnya sangat berharga. Kemudian silakan Pak Bayu ke depan. Silakan Pak Bayu ke depan. Kemudian Pak Jai ke depan sebentar. Ya, Jai, Pak Jai. Nah, sekarang Pak Jai usahakan dengan segala cara agar kertas yang ada dalam genggaman Pak Bayu yang dirasanya itu sesuatu yang berharga itu, ya, bisa diberikan ke Bapak. Nah, Bapak berhasil atau tidak? Nah, kita kasih waktu. Ya, sampai kita dapat aja, kita enggak jadi ya barang berharga itu tetap milik dia. Artinya bagaimana cara Bapak membujuk atau memaksa? Nah, itu lagi. Enggak juga ya kan? Meminta, saya minta ke dia, atau mungkin minta ke dia ya, kasih duit atau apa? semacam bapaknya biar Iya, begitu bisa dibukanya dia tahu itu, Bapak tahu apa isinya. kami masuk. Tidak ada upaya, tidak ada upaya. Boleh kayak saya melihat apa yang tangan bapak? Boleh. Karena tangan bapak sangat Pak Jai berhasil. Seandainya tidak juga nggak ada masalah. saya penasaran melihat tangan bapak yang sangat bagus sekali. Ini pelanggaran. Malah ini makasih lah Bunda. Ini taruh di kantong, buka tangan kiri. Tangan kiri nih Pak? Iya, tangan kanan buka. Ini letakkan di sini, buka tangan kiri. Buka tangan kiri. Buka aja. Ini tinggal peran. Iya, bisa dimasak ya. Boleh dibuka. Saya tersugesti dengan kalau bapak sudah membuka ini nanti ada ancaman. Ini sudah perundungan ya, buka akan terjadi sesuatu. Ini sudah perundungan. Nah, jadi ini sudah selesai. Ternyata Pak Bayu tidak bisa dipengaruhi ya. Nah, dia masih bertahan kok. Harusnya bisa ya. Nah, seandainya kalau Pak Jai sendiri, apakah sama dengan Pak Bayu? Ya kalau berharga harus. Oke, kan tadi udah berharga nih. Ya Harus ya. Oke, tepuk tangan buat Bapak. Oke, jadi Bapak dan Ibu, ini lagi ya. Sekarang kita disuruh istilahnya untuk mengubah paradigma, ya, paradigma. Di mana memang paradigma yang kita ubah itu kita kan mengenal dengan paradigma stimulus respon. Nah, sekarang kita masuk ke teori. Nah, tapi sebelumnya itu apa yang kita ambil dari kejadian tadi? Nah, ini dia kejadiannya. Kejadiannya yang ini, yang di Bayu.
pertama kita harus bisa ya menyadari bahwasanya ini ilusi guru mengontrol murid itu ternyata tidak bisa. Ya, ini miskonsepsi mengenai kontrol ya. Kita selama ini menganggap kita bisa mengontrol murid. Satu yang miskonsep ya. Kemudian ini bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan akan menjadi penguatan karakter. Itu juga tidak benar. Dan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat juga, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa juga tidak tepat. Itu makanya tadi apa yang dilakukan oleh Pak J ternyata tidak bisa mempengaruhi Pak. Nah, jadi ya kita harus bisa ke sini. Stimulus respon itu bagaimana bisa kan kita mengapresiasi orang ada dari stimulus respon. Jadi karena kita mencoba semua orang agar pandangan sama dengan kita. Stimulus respon. Di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus memahami pandangan orang lain. Jadi kita nggak bisa memaksa. Oke? Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan itu kalau di stimulus respon, tapi di kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi kita ya perubahan paradigma ini ya. Terus kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ternyata di teori kontrol tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol kita. Oke. Terus lagi pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Tadi udah muncul awas ya. Tadi kan ini kan ternyata itu di stimulus respon. Kontrol mengatakan kolaborasi. Ya, dan konsensus dalam menciptakan pilihan yang baik. Dan yang terakhir itu menangkalah kalau stimulus respon, tapi model sekarang adalah menang, jadi gak ada kalah, semua menang. Itu ya. Nah, jadi ya sebelumnya Bapak dan Ibu, mungkin kita punya ini, punya pengalaman, kita berbagi pengalaman. Tetapi mari kita seperti gelas kosong, ya, gelas kosong yang memang kita mengisi ada materi-materi baru. Kemudian apakah disiplin itu? Makna disiplin. Nah, disiplin diri, ya. Kalau kita lihat orang sekarang kan disiplin itu biar orang cenderung hidup kita, gitu ya. Ternyata ya disiplin itu sebaiknya itu ada itu sesuatu yang dapat orang ini ya sesuatu yang dapat seseorang orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Harusnya ini ya disiplin itu membuat orang menggali potensinya menjadi sebuah tujuan dan apa yang terjadi, itu ya. Dan terus lagi ada 3 menjadi motivasi orang untuk melakukan sesuatu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Ada yang kemarin kita bicara peraturan. Orang mengikuti peraturan itu karena takut diikuti, gitu kan? Biar nyaman udah gitu aja dah, gitu ya. Nah itu namanya motivasi eksternal. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita ngikutinya supaya penghargaan, dipuji dan segala macam, ya. Dan kemudian yang ketiga, dan ternyata yang sebaiknya sekarang adalah yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita, dengan keyakinan kita. Itu ya, kalau bisa ini. Dan inilah motivasi internal, tujuan disiplin positif itu yang yang menjadi akar dari keyakinan kelas. Ya. Kemudian keyakinan kelas hukuman. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita menganggap penghargaan selama ini adalah sesuatu hal yang bisa meningkatkan prestasi anak. Ternyata bisa juga penghargaan itu dominan sekarang itu untuk apa? Menjadi hukuman. Jika penghargaan itu tidak dicapai dan maka itu akan menjadi bersama. Dan nanti ada beberapa peraturan kalau selalu kembalikan diri ke tempatnya itu merupakan tanggung jawab. Jadi anak itu ini tanggung jawab saya harus dilakukan gitu. Jadi dia bukan lagi melihat peraturan itu sebagai sesuatu yang harus dipatuhi karena ketidaknyamanan supaya menghindari dari ketidaknyamanan, tapi itu adalah memang tanggung jawab setiap manusia sesuai dengan keyakinan yang kita miliki. Dan seterusnya nanti ini akan kita berikan ke topik ini. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia ini juga harus kita perhatikan ketika anak kita bertingkah atau berbuat tindakan-tindakan. Kita harus lihat dulu apa yang dia butuhkan. Apakah cinta kasih, ya kan? Apakah dia memiliki penguasaan? Dia merasa lebih hebat dari yang lain. Dan anak-anak seperti itu yang lebih pemimpin. Kemudian ada spiritual, dia kelangsungan hidup, ada kesenangan dan ada kebebasan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia yang memang guru saat ini harus menguasainya juga, mengetahui dan mengerti. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Guru
di dalam pendidikan atau di kelas yang ini dia guru itu bisa jadi penghukum. Penghukum itu seperti ini, suka menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, cara bahasanya menyakiti. Jadi itu biasanya kalau kamu tidak melaksanakan awas ya, nah kayak gitu loh, ya kan itu ya ngancam itu penghukum ya. Nah, kemudian ada juga membuat orang merasa bersalah. Orang membuat bersalah ini selama berbicara dengan kenapa kamu beribu sakit apa loh sakit loh. Nah, gitu kan agak lembut nih. Nah jadi ya dan kedua ini ternyata dia merupakan mengakibatkan anak menjadi tidak menggunakan identitasnya atau identitas gagal bagi anak ya. Nah kemudian yang ketiga itu teman itu biasanya ya paling tidak dari yang kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak itu kalau dapat bermasalah jangan marah-marahi atau kita hukum atau kita hukuman, tapi katakan di intinya katakan semua orang bisa melakukan yang sama dengan dia lakukannya. Kemudian setiap orang pasti melakukan seperti itu. Setelah itu nanti baru kita validasi tindakan yang sama tersebut. Nah contohnya kamu tentu punya alasan dan nah, jadi kita validasi kamu tentu punya alasan kenapa sih mesti harus melakukan itu. Nah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan. Jadi dia berpikir aku berkali dia ada cara yang lebih baik. Nah yang terakhir nanti menyatakan keyakinan nilai apa yang telah kita sepakati yang kamu Rekam dulu dia, gelap kameranya. anak sendiri ya yang mencari tahu, yang berpikir, tetapi kita yang mengarahkan. Terus atau kamu menjadi orang seperti apa sih setelah melakukan ini jadi orang seperti apa. Nah itulah kira-kira nanti kalau memang contohnya apa ya, contohnya ada sih, saya ada sudah melakukan ini di sini. Apa aja saya lakukan menyelesaikan masalah, kami buat skenario menyelesaikan permasalahan yang ada di anak, di mana penyelesaian itu mengikuti tahap-tahap yang sudah tidak diskusi tadi, sehingga memang anak itu benar-benar ini dia kesepakatan kelas, di mana setiap bulan itu sekarang melakukan rekapitulasi dari analisis. Ternyata ada satu orang yang anak itu tidak hadir. Nah, di guru pun membuat menanyakannya, tapi kita panggil secara pribadi saja di kelas itu. Jadi kira-kira, nah, setelah itu nanti guru dia. Nah, artinya di sini kita berusaha menjadi seorang manajer menghadapi anak tersebut itu sedangkan ibu dia itu ya. Nah terus lagi Bapak dan Ibu, kemarin saya sudah ambil kelas Pak Bayu ya Pak Bayu, dan kemarin Pak Bayu juga mungkin mulai apa nanti dulu kelas itu ambil dia Pak Bayu ya. Nah ya saya boleh izin dulu. Nah kami membuat keyakinan kelas itu, kalau kemarin dikatakan Bapak Kepala Sekolah keyakinan itu satu ya benar, memang nggak ada keyakinan dan lintas sekarang kalau melakukan lintas, tapi melakukan peraturan itu mari kita lakukan dengan keyakinan itu. Kan keyakinan itu kan tidak diwajibkan, tapi kan tidak salah juga. Jadi kalau waktu mau melanggar keyakinan kan itu, makanya itu ya dasarnya sebenarnya itu dikatakan keyakinan keras, bukan malah membuat keyakinan baru, bukan gitu ya. Nah iya, nah, di situ terjadi kesalahpahaman kami kemarin Bapak Kepala Sekolah. Nah jadi Bapak dan siapa Kepala Sekolahnya ya? Bapak Kepala Sekolah kita itu. Jadi kalau lewat payah. Iya, saya sendiri. Nah, jadi buat Bapak dan Ibu ya. Harapan kita di sini, Nanti saya akan kirimkan, kan kepala sekolah juga meminta sih sebenarnya. Kemarin saya minta tolong sama kepala sekolah supaya saya sosialisasi, tapi berhubung memang ada, saya terpaksa buat alternatif pertama ini, alternatif kedua nanti yang Bapak kepala sekolah sendiri nanti memfasilitasi supaya lebih apa lagi, karena kemungkinan saya akan dibantu oleh teman-teman sama dengan penggerak lainnya. Nah, tapi ya karena mengingat waktu juga belum pasti, jadi saya ambil dulu ini. Sehingga apapun kegiatan kita itu memang tetap berada dalam bentuk alternatif 1, 2, 3. Kan gitu, karena semuanya punya deadline sendiri-sendiri ya. Kalau memang nggak sesuai, nggak bisa lagi nanti, otomatis video kita ini hanya dimasukkan. Nah jadi
marilah kita mengubah paradigma kita dengan menggunakan menyelesaikan belum saya masukkan ini. Jadi belum saya masukkan karena nanti masukkan di video ini diunggah bersama. Kita akan buat yang kita sudah lakukan di kelas, kemudian kita lakukan kelas dulu, kemudian hasil yang sudah dilakukan guru di kelas. Jadi kita berharap nanti ada tugas kawan-kawan kita ini. 10.3 kemarin, Bu Pepi, 10.3 lebih bersedia mereka, tapi nanti Ibu ada di situ ya, sedang tinggi ya. Itu hasilnya, hasil dari sosialisasi yang sudah dilakukan itu tidak terlalu. Dan Ibu harus memberikan testimoni. Nah, jadi ya demikian Bapak dan Ibu, jadi untuk kali ini. Ada yang bertanya silakan. Terima kasih Bu Rena sudah memberi kesempatan bertanya. Nanti saya tertarik dengan proyek apa tadi yang menyelesaikan masalah. Tadi ada sinnya masuk gitu kan? Iya. Jadi apakah kita perlu melakukan kolaborasi dengan dirinya ketika atau kualitasnya ketika kita mendapati siswa yang tadi tidak hadir tadi. Oh, oke. Kan ini kan kesepakatan kelas ini kita lakukan dimana setiap bulan itu ada akhir bulan si sekretarisnya lapor ini. Nah, jadi ya selama dia masih memang bisa kita ya, nggak mesti harus kan gitu. Kalau masih bisa kita tanggulangi kan waktu Ibu nggak semua kan bermasalah harus masuk ke itu ya. Nah, jadi selagi kita masih belum bisa menanggulanginya dengan tahapan-tahapan itu tadi, mari. Makanya kan setiap pekan ada catatan. Ternyata berapa kali berdua kita nggak bisa juga, ya silakan aja memang beda lah yang memanggil orang tua. Karena kadang kalau kita ngomong orang tua, beda sama orang tua, ya ada kerjaan orang tua. Ini penting. Oke Pak. Mungkin ada yang lain gimana Bu? Duitnya? Pas. Oke. Sudah. Nah, jadi Bapak dan Ibu kita harus memulai. Kenapa kita harus memulai? Memulai itu pasti selalu seperti seekor burung. Ketika dia memulai terbang, pasti dia ke bawah. Iya kan? Terbang itu pasti ke bawah. Tapi akhirnya akan bisa terbang tinggi. Jadi demikian juga kita. Mari kita mulai, walaupun diawali dari jatuh baru bisa. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Selamat siang, salam bahagia. Iya. Misi Bu. Widya, silakan masuk. Silakan duduk. Selamat siang. Widya tahu kenapa Ibu panggil? Saya tidak tahu Bu. Baiklah, saya jelaskan sedikit. Dari kesepakatan kelas, di mana setiap bulan akhir bulan sekretaris akan melaporkan rekapitulasi kehadiran siswa. Widya sudah paham maksud Ibu? Ya paham Bu. Sudah berapa hari? Sudah berapa kali kamu tidak hadir? Sudah 3 kali. Sudah 3 kali ya? Apa masalahnya Widya? Coba cerita sama Ibu. Kapan saya berusaha setiap hari Kamis menjaga adik saya karena orang tua saya berjualan di pasar. Ibu bangga, Ibu salut sama kamu, hatimu mulia, kamu menjaga adik dan membantu orang tuamu. Tapi kan Widya tahu apa yang menjadi kesepakatan kita mengenai ketidakhadiran. Iya Bu, saya tahu. Jika lebih dari 3 kali orang tua saya akan dipanggil dan saya ketinggalan mata pelajaran. Di sini juga ada laporan kalau guru-guru di hari Kamis
menyatakan kalau Widya itu belum mengumpulkan tugas. Benar Bu, saya salah maafkan saya Bu. Ya, Widya, setiap orang itu pernah kok berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Nah sekarang bagaimana Widya untuk memperbaikinya? Saya akan mencari solusi bersama kedua orang tua saya tuh agar saya dapat hadir ke sekolah setiap hari Kamis. Dan saya akan juga mengajar pelajaran yang ketinggalan dengan meminjam catatan dari teman dan mengerjakan tugas-tugas yang masih terbengkalai kepada Bapak dan Ibu guru. Jika kalau tidak, saya akan dibunuh karena nilai saya akan jelek. Ya, oke, Widya, baiklah. Ibu menghargai niat baikmu, semoga kamu laksanakan ya Widya ya. Baik Bu, saya berjanji akan melaksanakannya Bu. Oke, saatnya kamu pulang ke rumah Widya. Hari sudah sore juga. Sampaikan salam ibu sama ibu orang tuanya ya. Iya Bu, salam ibu akan saya sampaikan kepada orang tua saya. Saya permisi pulang ya Bu. Oke, silakan Widya. Permisi Bu. Hati-hati di jalan ya Widya ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Silakan. Tanggapan saya mengenai segitiga restitusi. Saya merasa senang dengan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi, di mana guru menyelesaikan masalah ini dengan tulus tanpa memaksa dan memberi hukuman sedikit pun. Siswa dengan kesadarannya sendiri mengakui kesalahannya dan memperbaikinya menurut yang diyakini. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ecclesiana Borusitorus dari kelas 10-1 SMA Negeri 2 Kisaran. Setelah berhasil membuat keyakinan kelas ini, saya sangat senang dan bersemangat untuk menjalankannya bersama teman-teman. Kami menyadari bahwa keyakinan ini benar-benar baik dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kami yakini, serta tanpa merasa terbebani ataupun terpaksa dalam menjalankannya. Kami berterima kasih kepada Ibu Erna Samosir yang selalu menuntun kami untuk menggali nilai-nilai positif dari dalam diri kami. Sehingga motivasi kami bukan untuk menghindari kenyamanan ataupun hukuman, dan juga bukan untuk mendapatkan pujian ataupun penghargaan, tetapi karena kami menghargai diri kami seperti apa yang kami yakini. Doa kami untuk Ibu, semoga Ibu sukses dalam mengikuti program Guru Penggerak. Semangat Bu, selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia. Salam sejahtera untuk kita semua, salam bahagia. Saya mewakili kelas 10-2. Kami sangat bersyukur dengan adanya program sekolah penggerak dan kami sangat beruntung karena dapat berjumpa dengan guru fisika kami, Ibu Erna Samosir. Ibu Erna banyak memberi pelajaran yang bisa menggali nilai-nilai positif di dalam diri kami dan mengubah kami menjadi siswa dan siswi yang berpikir kreatif, bernalar kritis, mandiri, serta disiplin. Terima kasih untuk Bu Erna. Kami doakan yang terbaik selalu untuk Bu Erna. Semoga saja program yang dijalankan Ibu Erna dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Gunarto, SPD, guru mata pelajaran matematika, sekaligus wali kelas dari kelas 10-1. Keyakinan kelas merupakan salah satu bagian dari budaya positif yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Ibu Erna. Hal ini menginspirasi saya untuk menerapkannya di kelas, dan dengan bantuan Ibu Erna, kami membuat keyakinan di kelas 10-1, kelas yang saya ampu. Materi budaya positif membuat saya bersemangat untuk berubah paradigma dari stimulus respon menjadi teoretik kontrol dalam penerapannya di kelas. Demikian juga dalam penyelesaian permasalahan dan perilaku siswa menggunakan teori segitiga restitusi dan tahapannya, sehingga dengan menggali nilai-nilai positif dari dalam dirinya, anak dengan tuntunan guru dapat menyelesaikan permasalahan
yang sedang dihadapinya tersebut. Sukses terus buat Bu Erna Samosir dalam menjalankan program Guru Penggerak dan menjadi motivasi serta inspirasi buat kami. Terima kasih, salam sehat dan salam bahagia. SMA Negeri 2 Kisaran, maju bersama, hebat semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia.